oh kalau misalnya lu skinny fat, lu harus body recomp ya. Lu harus ibaratnya jangan cutting ya kan. Tapi kalau lu mau bulking terserah. Tapi jangan cutting, nanti lu bakalan kurus banget badan lu. Karena lu nggak punya otot. Halo semuanya, balik lagi di PFET. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas topik yang menurut gua ini adalah topik yang paling penting buat kita-kita yang skinny fat. Buat kita-kita yang ibaratnya banyak banget nge-DM ya. Bang, tangan gua kurus, terus paha gua kurus juga. Tapi kenapa semua lemaknya ngumpul di perut? Kebanyakan dari mereka ya. Mereka tuh biasanya kalau nge-DM gua atau ngasih pertanyaan gitu ya di YouTube, mereka tuh kebanyakan skinny fat. Ya, perutnya buncit. Nah sekarang di video kali ini kita akan kupas tuntas nih gimana caranya kita bikin lemak di perut kita ini ya itu jadi otot. Gimana caranya? Masa lemak jadi otot? Ya kan? Kayak yang di judul kan? Oke, nah kita langsung aja nih lihat pertanyaan dari teman kita ini ya di YouTube. Bang, kalau boleh ke depan minta buatin juga contoh-contoh makanan yang bagus untuk body recomposition. Matur nuwun yo. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau kasih tahu tujuan gue ngebahas video ini apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kayak gini-gini tuh nggak ada lagi yang nanya, ya kan? Kedua, supaya kita tuh paham bahwa kalau misalnya kita itu skinny fat atau buncit, apa sih yang kita harus lakuin, ya kan? Kalau misalnya kita tuh ibaratnya berisi gitu ya, ibaratnya kita mau kurusin badan, tapi kita nggak mau kurus banget. Maksudnya kita mau ngecilin badan nih kan ya, ngecilin perut juga, tapi kita nggak mau hilang tuh apa namanya keberisian kita ganti sama otot, oke? Itu jadi untuk menjawab dua itu ya, itu tujuan gue. Nah pertama-tama, gue mau ngebahas dulu apa sih itu body recomposition. Ya, apa sih itu? Biasa kan orang kan bilang kan kayak, oh kalau misalnya lu skinny fat, lu harus body recomp ya. Lu harus ibaratnya jangan cutting ya kan. Tapi kalau lu mau bulking terserah. Tapi jangan cutting, nanti lu bakalan kurus banget badan lu. Karena lu nggak punya otot. Nah, jadi body recomposition itu adalah ketika kita itu menggunakan lemak di badan kita sebagai energi untuk membuat otot, oke? Sehingga gini, jadi ibaratnya awalnya kita misalnya body fatnya ya, kadar lemak kita misalnya 25% kayak gini ya, terus perutnya buncit. Nah nanti kadar lemak itu ya, 25% itu kita akan pakai energinya untuk membuat otot. Sehingga six pack kita tuh kelihatan karena habis lemaknya dipakai buat apa? Dipakai buat otot energinya, oke? Jadi itu adalah body recomposition. Nah, biasanya kalau gue pribadi ya, gue nggak pernah bulking atau gue nggak pernah cutting. Jadi biasanya kalau gue lagi ngebentuk badan, pasti gue selalu body recomposition ya setiap harinya. Jadi ibaratnya gue selalu berada di dalam calorie maintenance. Pada saat gue calorie maintenance itu gue ngebentuk otot ya, gue pakai lemak gue sebagai energi untuk bentuk otot dan kardio supaya ibaratnya abs tetap ada, oke? Gitu. Nah jadi itu penjelasan apa sih body recomposition. Nah yang kedua, kenapa sih body recomposition itu penting banget buat kita? Misalnya nih badannya ibaratnya yang kayak gue bilang tadi ya kan, yang skinny fat ibaratnya dia tuh pengen badan six pack tapi nggak kurus ya kan, ibaratnya six pack ada muscle juga, ada ototnya juga dikit. Nah jadi sebenarnya ini tuh penting buat orang-orang yang skinny fat atau perutnya buncit, tangannya kurus. Kenapa? Karena kalau kita cutting nanti kita bakalan kurus banget kelihatannya, oke? Kalau misalnya kita bulking, nanti kita malah gendut. Jadi bedanya body recomposition sama cutting dan bulking ini. Kalau cutting, kita makan di bawah kalori maintenance, oke? Sehingga kita kalori defisit. Selain itu juga kita cardio, kayak misalnya jalan kaki, untuk menambahkan kalori defisit kita di hari itu, ya. Itu cutting tuh. Nah kalau misalnya body recomposition bedanya, ibaratnya kita makan di kalori yang sama aja, kalori maintenance kita makan ya. Energinya itu diambil dari cadangan lemak di badan kita, oke? Untuk apa? Untuk ngebuat otot ya. Jadi bukan cuma dari makanan aja energinya ya, yang maintenance tadi, kalori maintenance, kita juga ambil energinya dari lemak cadangan di badan kita. Oke, itu bedanya sama cutting ya. Jadi cutting itu kita ibaratnya defisit dari makanan dan olahraga, cardio. Kalau body recomposition itu kita kalori maintenance, kita nggak kalori defisit di makanan, tapi kita ibaratnya mengubah lemak di badan kita ya. Kita ambil cadangan lemak di badan kita itu dengan cara olahraga, yaitu angkat beban dan kardio. Tapi makanannya tetap kalori maintenance. Nah itu tuh bedanya sama cutting ya. Nah kalau gue ya, gue sebenarnya udah ngelakuin body recomposition itu udah lama. Dari ibaratnya dari ini ya, udah 2 tahunan ya. Dari zaman badan gue kayak gini, terus gue badan yang kayak sekarang yang kayak gini, itu gue body recomp. Ibaratnya gue mengurangi lemak, tapi lemaknya tuh gue kurangin untuk ngebentuk otot. Dan itu lama banget progresnya, hampir nggak kelihatan bedanya. Tapi gue rasa itu kelihatan dikit lah, ibaratnya absnya. Jadi yang gue incer ya, sebenarnya gini. Sebenarnya tujuan channel ini adalah apa? Tujuan channel ini adalah membuat manusia atau kita-kita ini ya, cowok terutama ya, itu lebih manly. Tapi nggak terlalu manly. Kalau misalnya manly kayak pakai steroid itu enggak ya. Ibaratnya kita manly dan enak dilihat, oke? Makanya gue nggak menyarankan bulking di channel ini. Kalau lu mau bulking ya nggak masalah, tapi nantinya itu nggak enak dilihat. Buat kita pribadi ya, kita bakalan ibaratnya muka kita bloated, perut kita buncit segala macam, itu nggak enaknya bulking dan gue nggak saranin.
Makanya gue paling mentok gue saranin body recomposition, oke? Jadi selama kita bentuk otot, kita juga ngabisin lemak kita, mengubah lemak itu menjadi otot, oke? Makanya gue nggak pernah saranin bulking di sini ya, jarang, gue hampir nggak pernah. Kecuali lu kurus parah misalnya, kayak malnutrisi ya misalnya, ya baru gue suruh bulking, lu makan aja yang banyak supaya lu mencapai di keadaan body fat yang normal ya, yaitu mungkin 20%-an atau 17%, 18%. Baru dari situ lu body recomp. Baru dari situ kita body recomposition. Oke. Jadi tujuan channel ini adalah supaya kita enak dilihat, bukan kita ibaratnya kayak orang-orang pakai steroid yang gede-gede itu atau yang bulking enggak ini bukan. Karena gue natural. Kalau misalnya gue pakai steroid, mungkin gue bisa menyarankan lu bagaimana cara kita biar jadi gede gitu ya, kayak fitness influencer yang lain yang pakai steroid gitu ya. Nah kalau natural seperti gambar gue kasih tadi itu ya kita nggak ada bedanya jauh kalau kita body recomposition. Apalagi start awal badan kita itu udah lumayan jadi ya. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Tapi kalau start awal kita misalnya perut kita buncit, pemula, itu kalau kita body recomposition ya, itu bakalan kelihatan jelas perbedaannya. Apalagi kalau kita disiplin, dietnya bener ya kan, bernutrisi, carnivore diet misalnya. Terus juga kita kalori maintenance-nya juga tepat ya kan. Terus juga kita olahraganya angkat beban juga, kardio juga, itu juga kardionya juga tepat juga. Maksudnya lu nggak ada bolong-bolongnya. Itu bakalan kelihatan semuanya. Progresnya bakalan kelihatan, oke? Nah yang ketiga kita bakalan ngomongin makanan. Sebenarnya makanan apa sih? Seperti pertanyaan tadi di awal ya. Makanan apa sih buat body recomposition? Jadi gini, sebenarnya nggak ada makanan spesifik yang kita harus konsumsi. Ada sih sebenarnya, makanannya tuh harus berprotein tinggi. Kayak misalnya sapi ya kan, terus ayam, terus juga makanan-makanan hewani lain yang berprotein tinggi. Itu harus kalau lagi body recomp ya. Tapi gue bisa saranin ketika kita lagi body recomp, yang gue rekomendasiin jangan kita makan itu. Contohnya apa? Contohnya makanan yang berkalori tinggi. Oke, apa contohnya? Gorengan, junk food, atau makanan yang ibaratnya karbohidrat tinggi gitu ya, terus digoreng atau dimasak sama minyak nabati juga yang tinggi juga, sehingga makanannya kalorinya tinggi. Itu bakalan ngerusak progres body recomp kita, karena itu bakalan nambahin lemak di badan kita, ya, nambahin energi yang nggak kita butuhin sebenarnya. Jadi kita malah kalori surplus. Oke. Nah kalau lu nggak mau ribet, ya kayak gue, misalnya gue nggak mau ribet ya, lu bisa langsung cek aja dietnya, carnivore diet. Misalnya lu nggak kuat misalnya, bang gue nggak bisa bang, gue harus makan nasi segala macem, ya lu bisa tonton video gue yang kemarin ya, tips kita tetap makan nasi tapi kita juga tetap bakar lemak. Jadi lu bisa di carnivore diet ini makan nasi tapi secukupnya, jangan terlalu banyak supaya kita nggak malah nyimpan energi atau nimbun lemak. Udah lu nggak usah pikirin yang lain, nggak usah pikirin cheating lu atau snacking lu segala macem. Snacking lu bisa, misalnya lu mau nyemil gitu ya, lu nyemilnya telur aja, telur rebus ya. Jadi jangan yang lain. Kalau misalnya lu nyemilnya misalnya yang lain nih, misalnya kayak lu mau nyemil kue atau apa, inget ya, seminggu cuman sekali. Oke. Semakin lu banyak cheating ya, lu bakalan progresnya bakalan lebih lambat. Nah, jadi inget ya, di diet ini, ketika kita pola makan di body recomp ini, kita harus berada di dalam keadaan calorie maintenance. Jangan lebih bawah, nanti malah kita makin kurus ya. Tapi nggak masalah kalau misalnya lu mau kalori defisit gitu ya, misalnya 100 kalori defisitnya dikit-dikit gitu ya, biar lebih cepet kita ibaratnya hilang lemaknya, nggak masalah juga sebenarnya, oke? Tapi lu bakalan agak lemes, tapi agak dikit doang, oke? Nah yang keempat nih, ada nggak sih bang pola latihan khusus? Ya nggak ada, nggak ada ya. Nggak usah lu kayak jengkrang-jengkrang segala macam, nggak ada ya. Ini mah latihannya sama aja ya. Lu bisa nonton full guide gue yang ini, gimana cara kita latihan di gym ya, supaya kita bisa membentuk otot di badan kita. Nah misalnya ini udah nih, kita kan udah latihan udah bener ya kan, latihan angkat beban udah sesuai dengan full guide gue tadi ya kan. Mungkin mau beda juga, ya nggak masalah, yang penting lu latihan beban aja. Nah terus selanjutnya kita juga harus atur pola tidur kita, minimal 7-8 jam. Oke, gue udah bilang berkali-kali tidur itu adalah esensial ya, esensial banget. Pokoknya itu ibaratnya 3 pilar terbesar, 3 pilar fondasi kita ibaratnya jadi manusia yang testosteronnya tinggi, bakar lemaknya cepat. Pokoknya intinya jadi orang yang highly functioning human ya. Ibaratnya tidur itu nomor 1. Oke, lo harus cukup tidur ya. Kalau nggak, testosteron kita bakalan rendah, terus juga kita bakalan gampang lapar, terus kita kemampuan badan kita untuk ngebakar lemak nggak maksimal, kemampuan badan kita juga untuk bentuk otot juga nggak maksimal, karena otomatis testosteron kita turun ya kan, karena kita nggak cukup tidurnya. Jadi tidur yang cukup itu penting banget. Jangan begadang. Makanya colinya duluan. Jangan scrolling video, misalnya nyari video bokep ya kan. Aduh lama banget nih, nggak ada yang bagus. Udah lu buruan lah itu. Kasihan waktu lu buat tidur gitu loh ya. Karena otot lebih penting daripada itu ya kan, video itu. Lu video mah tinggal cari yang ini ya, top rated tuh nggak top rated.
Goblok udah, saran yang lainnya udah goblok nih saran. Nah, jadi apa langkah awal ya? Langkah awal yang bisa kita lakuin ketika kita mau body recomp ini. Langkah awalnya adalah kita harus ganti pola makan kita, oke? Jadi carnivore diet. Atau misalnya lu nggak kuat carnivore diet, tambahin nasi dikit ya kan? Maksudnya lu benar-benar nggak bisa tanpa nasi atau tanpa karbo. Tambahin aja karbo, nggak masalah. Asal karbonya inget ya, karbohidratnya itu dipakai buat olahraga nantinya, oke? Mau itu dipakai buat latihan beban atau mau dipakai buat steps atau ngumpulin langkah untuk membakar kalori di badan kita lebih banyak lagi, oke? Ngebantu kita buat ada tenaga buat ngebakar kalori di badan kita atau lemak di badan kita. Tapi buat lu pada yang misalnya diabetes atau punya masalah metabolisme, saran gue jangan makan sama sekali karbohidratnya, ganti sama lemak hewani ya. Itu mah kayak jarang ya, biasanya nonton kayak gini paling buncit-buncit biasa gitu loh, nggak sampai diabetes atau nggak sampai obesitas banget. Tapi kalau obesitas banget, lu mau carnivore diet, ya jangan makan karbohidrat, oke? Nah yang terakhir nih ya, yang terakhir. Berapa lama sih kita bisa expect, ya kan? Berapa lama sih kita bisa expect pembentukan otot kita atau pembentukan six pack kita ketika kita buncit atau ketika kita pengen body recomp? Itu tergantung dari start awal kita, ya. Kalau misalnya body fat lu atau kadar lemak lu tuh tinggi, ya, misalnya 40% kayak gini, lu pengen body recomposition, ya lama banget pasti. Tapi kalau misalnya lu 25% kayak gini, ya kan, lu pengen ibaratnya ngurusin badan tapi lemaknya lu ganti sama otot, ya itu bakalan lebih cepat ya. Jadi ibaratnya tergantung dari start awal dan lifestyle kita. Kalau misalnya lifestyle kita masih ibaratnya jarang gerak gitu ya, makin lama lagi jarang gerak ya, terus males-malesan, terus banyak cari alasan ya. Biasa orang-orang cari alasan tuh nggak bakal bisa maju, sumpah nggak bisa bakal maju ya gitu. Jadi intinya lu jangan banyak alasan ya, ubah lifestyle lu. Ya misalnya lu ada kesempatan buat jalan ya lu jalan untuk ngebakar lemak di badan lu itu. Misalnya udah ada waktu buat nge-gym ya lu nge-gym biar ada otot di badan lu, oke? Jadi kesimpulannya apa nih? Nah kesimpulannya adalah kalau misalnya kita pengen body recomp, yang pertama kita harus diet, pola makan kita atur dulu. Terus kaitannya sama pertanyaan tadi, makanan-makanan apa nih yang kita makan? Makanan yang berprotein tinggi. Kalau misalnya di piring kita nih ya, makanan kita tuh 70% protein, terus 20% lemak ya, terus 10% karbohidrat, kita bakalan lebih cepat kenyang dan kita nggak bakalan nyemil-nyemil. Terus kalori kita juga bakalan di maintenance, nggak kebanyakan, nggak kalori-kalori bulking, oke? Terus kedua, olahraga angkat beban. Gue tekanin sekali lagi, angkat beban tuh harus ya, harus banget. Terus kedua, kardio untuk ngebakar lemak lebih banyak lagi. Nah sama satu lagi, kalau misalnya kita ngelakuin kardio, jangan lupa lu download Step Apps ya, Step Apps. Jadi itu aplikasi untuk mengukur langkah kita, jadi seberapa aktif kita pada saat hari itu, oke? Biar enak aja nge-track. Jadi ibaratnya kita bisa langsung lihat, oh di hari ini gue kurang aktif, besok gue mau aktif lagi, supaya gue bisa menggunakan lemak cadangan di badan gue sebagai energi. Oke, segitu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga perjalanan body recomposition-nya berhasil ya. Yang awalnya buncit kayak gini, terus jadi punya six pack dan punya otot. Ini adalah video lumayan penting ya, salah satu top 3 ya, penting buat kita yang skinny fat. Jadi kalau lu skinny fat, jangan lupa juga lu harus foto ya kan, kayak gue saranin sebelum-sebelumnya. Lu foto ya, buka baju, buka celana, anjing goblok banget. Lu jangan buka ini, buka yang lain, bangsat gue goblok. Kalau lu misalnya ngirim yang aneh-aneh ke gue, goblok lu anjing. Jangan lu ngirim aneh-aneh. Masalah ada yang ngirim aneh-aneh, gedek banget gue. Jadi berarti lu untuk progres lu sendiri gitu loh, atau misalnya kalau udah jadi baru di show ke orang-orang gitu. Jadi intinya itu untuk record atau untuk dokumen lu sendiri ya. Jadi ibaratnya lu bisa tahu nge-track progress lu. Makanya dari sekarang lu foto. Nanti misalnya minggu depan lu foto lagi, pasti berubah. Timbangan lu juga lu foto. Oke? Segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye.